Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Di pembahasan pertama kita telah membahas tentang diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian di pembahasan kedua kita telah membahas tentang diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau diangkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang Nabi, diangkatnya Muhammad bin Abdullah menjadi seorang Nabi. Untuk peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang ketiga ini, peristiwa yang cukup membuat sedih kaum muslimin dan juga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara terkhusus. Berbeda dengan peristiwa pertama atau kedua, maka itu adalah sebuah kabar gembira. Namun peristiwa yang ketiga ini adalah kabar tentang kesedihan. Apa itu? Itu peristiwa tentang wafatnya ibu kita Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang juga merupakan ibunda dari anak-anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari putra-putri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali Ibrahim. Dan tahun di mana Khadijah meninggal itu dikenal dengan Amul Huzn atau tahun kesedihan, karena di tahun itu secara beriringan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kehilangan dua orang yang paling membantu dalam dakwahnya, yaitu Abu Thalib dan juga Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah radhiyallahu anha merupakan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Paling dekat nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Khadijah. Khadijah radhiyallahu anha itu bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada nasabnya yang kelima, kakeknya yang bernama Qusay. Jadi di kakek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang bernama Qusay, kakek Khadijah juga ada yang bernama Qusay, dan mereka bertemu. Dan ini adalah jalur kekerabatan atau istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling dekat nasabnya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khadijah radhiyallahu anha sebelum menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebelum dia masuk Islam, sudah dikenal oleh orang-orang Quraisy sebagai seorang wanita yang kaya raya. Bukan hanya tentang kekayaannya, namun tentang kecerdasannya, kecantikannya, dan juga akhlak dan perilakunya yang sangat luhur. Sehingga tatkala Khadijah radhiyallahu anha, setelah dia kehilangan dua suami pertama, Khadijah pernah menikah dua kali sebelum menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Suami yang pertama bernama Atik, kemudian dia meninggal, dan dari suami yang pertama ini Khadijah melahirkan satu orang anak, dan suami yang kedua bernama Abu Halah, dan di sini Khadijah mendapatkan dua orang anak. Setelah itu dua suaminya meninggal. Khadijah radhiyallahu anha saat itu tidak ada seorang pun dari Quraisy, seorang yang dia itu memiliki kedudukan, memiliki harta, ataupun memiliki posisi di Quraisy, kecuali mereka itu sudah berusaha untuk meminang Khadijah. Karena empat hal yang dimiliki Khadijah tadi, dari segi nasabnya dia memiliki kedudukan, nasab, harta, kemudian kecantikan, akhlak, dan perangai yang baik, sehingga tidak seorang pun dari Quraisy kecuali mereka menginginkan Khadijah menjadi istrinya. Namun Khadijah tidak menginginkan itu semuanya. Khadijah ingin bersuamikan dengan seseorang yang dia sendiri tahu tentang
akhlak dan perangai orang ini tidak jauh dari dirinya. Khadijah radhiyallahu anha itu semenjak sebelum Islam, sebelum masa Islam, dia itu sudah dijuluki dengan At-Tahirah, At-Tahirah, seorang yang suci, seorang yang suci. Dan kecerdasan Khadijah dan juga kesucian Khadijah ini terlihat ketika bagaimana dia memilih suami. Khadijah tatkala memilih suami, Khadijah tidak serta-merta langsung menawarkan atau langsung meminang Nabi Muhammad SAW begitu saja, tidak. Naam, saat itu Nabi Muhammad SAW, Muhammad yang saat itu belum diangkat menjadi Nabi, sudah terkenal di bangsa Quraisy bahwasanya dia itu adalah seorang yang amin. Tapi Khadijah itu tidak serta-merta langsung percaya begitu saja. Khadijah ingin menguji apakah yang dikatakan oleh orang-orang itu benar ataukah tidak. Maka Khadijah menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berdagang, untuk berniaga dengan barang dagangannya. Kan Khadijah saat itu kaya raya, bukan dia yang kemudian berdagang sendiri, tidak. Dan kenapa dia dijuluki Thahirah? Karena memang sifat wanita saat itu tidak layak kalau dia itu berpergian jauh sendirian, apalagi tanpa mahram. Jadi Khadijah bisa kaya raya karena dia sebagai pemodal, dia sebagai pemilik barang, kemudian dia bekerja sama dengan orang yang kemudian akhirnya dia bisa membagi keuntungan dengan orang yang menjualkan barang-barang dagangannya. Saat itu Nabi Muhammad SAW ditawari untuk berdagang dengan barang dagangannya. Dan saat itu Khadijah ingin tahu bagaimana Nabi Muhammad SAW, apakah seperti halnya yang dikabarkan oleh orang-orang ataukah tidak. Maka dengan itu Khadijah meminta salah satu pembantunya, salah satu budaknya untuk menemani Nabi SAW yang bernama Maisarah. Tuh, kok Nabi itu jalan pergi bersafar dengan seorang wanita? Maisarah bukan wanita, Maisarah bukan wanita. Sebagaimana Hamzah, sebagaimana Talha, sebagaimana Muawiyah, itu nama-nama laki-laki yang diakhiri oleh ta marbuthah juga. Tapi itu nama laki-laki, bukan nama perempuan. Begitu juga Maisarah. Maisarah itu adalah seorang laki-laki, budak laki-laki, bukan perempuan. Khadijah meminta pembantunya, Maisarah, untuk menemani Nabi SAW selama berdagang nanti di Syam. Kemudian setelah itu, dari sinilah, dari rekomendasi dari cerita, hasil cerita yang telah Maisarah menemani Khadijah berdagang ini, yang kemudian meyakinkan Khadijah untuk menikah dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW pernah ditanya pernah mengatakan ketika ada seorang sahabatnya yang merekomendasikan orang, bahwa orang tersebut mengatakan fulan baik. Kemudian Rasulullah SAW pernah mengatakan, apakah engkau pernah bersafar bersamanya? Orang tersebut mengatakan tidak. Apakah engkau pernah berurusan uang dengannya, bermuamalah dengannya? Orang tersebut mengatakan tidak. Dan kemudian yang ketiga, apakah engkau pernah menitipkan barang kepadanya? Kemudian orang tersebut tidak. Maka engkau tidak tahu fulan tersebut. Dan ini yang juga yang dilakukan oleh Khadijah untuk mengetahui Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW saat itu berdagang ditemani oleh Maisarah. Dan saat itu Rasulullah SAW sedang meniadakan barang-barang dari Khadijah, sedang dititipi barang-barang dari Khadijah. Dan saat itu Maisarah menemani perjalanan Nabi SAW, sehingga apa yang dikabarkan oleh Maisarah kepada Khadijah tentang Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat terpercaya, sangat-sangat terakui atau jujur, penilaian yang sangat jujur, bukan mengada-ada. Nah,
Dan setelah kepulangan itu, akhirnya Khadijah meminta sahabatnya yang bernama Nafisah untuk Nafisah itu menawarkan kepada Nabi untuk menikahinya, dan akhirnya mereka menikah. Kita bisa melihat bagaimana kedudukan Khadijah. Kedudukan Khadijah radhiyallahu anha itu di sisi Nabi seperti apa sih? Pernah suatu ketika istri Nabi SAW yang bernama Aisyah radhiyallahu anha pernah sangat cemburu kepada Nabi SAW. Cemburu karena Nabi SAW itu, Khadijah sudah meninggal tapi selalu disebut namanya, selalu diulang-ulang namanya. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, menyebutkan alasan kenapa sih Rasulullah SAW selalu menyebutkan namanya sekalipun Khadijah sudah lama meninggal. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan ma abdalani Allahu azza wa jalla khairan minha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menggantikan Khadijah di hatiku dengan perempuan manapun. Apa alasannya? Bukankah Rasulullah SAW setelah Khadijah telah meninggal, Rasulullah SAW beristrikan Aisyah, beristrikan Hafsah, beristrikan Sofiyah, Juwairiyah, dan juga istri-istri yang lain. Tapi ternyata posisi mereka itu tidak bisa menggantikan Khadijah. Apa alasannya? Maka disebutkan oleh Rasulullah SAW, qad amanat bi id kafara biyan nas. Khadijah itu beriman kepada aku. Khadijah beriman kepada aku tatkala manusia semuanya mengkufuri. Mereka semua ketika orang-orang itu kufur kepada Nabi, mereka tidak mau mengakui Nabi SAW sebagai seorang Nabi. Khadijah orang yang pertama kali al-itlaq beriman kepada Nabi SAW. Khadijah orang yang pertama kali. Bahkan Khadijah itu yang mendahului Abu Bakar untuk beriman, mendahului Ali, mendahului para lelaki untuk beriman. Yang dia yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW sebelum sahabat-sahabat yang lain yang disebut as-sabiqunal awwalun. Kemudian alasan lain, Rasulullah SAW menyebutkan wasaddaqatni id kadzabani an-nas. Dia yang telah mempercayaiku. Khadijah itu ya satu-satunya orang yang mempercayaiku tatkala manusia, tatkala orang-orang yang lain itu mendustakanku. Kemudian alasan lain, wastanni bimaliha id haramani an-nas. Dan Khadijah itu membantuku dengan hartanya tatkala orang-orang lain tidak mau mensedekahkan hartanya padaku. Ini menjadi alasan, menjadi kenapa Nabi SAW sangat menyayangi, sangat mencintai Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian alasan lain yang juga menjadi alasan kenapa Nabi SAW sangat mencintai Khadijah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan wa razaqani Allahu azza wa jalla waladaha id haramaniya auladin nisa. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniaiku anak-anak dari rahimnya Khadijah, bukan dari yang lain. Istri-istri yang lain, istri-istri Nabi SAW yang lain tidak melahirkan untuk Nabi SAW anak, kecuali Khadijah. Seluruh anak-anak Nabi kecuali Ibrahim itu semua lahir dari rahimnya Khadijah. Khadijah memiliki banyak keistimewaan. Khadijah memiliki banyak keistimewaan. Di antaranya adalah tentang nasabnya, kemudian tentang kecerdasannya, kemudian juga berkorban untuk Islam, sangat mencintai Nabi, dan juga yang kelima adalah tentang kesuciannya, tentang menjaga dirinya. Dan dia memiliki itu tentang keistimewaan Khadijah. Dan Khadijah memiliki keutamaan.
Dia orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, Khadijah itu dikabarkan menjadi penduduk surga dan dia masih hidup oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak cukup sampai di situ, tidak cukup sampai di situ. Allah Subhanahu Wa Taala melalui malaikat Jibril itu menyampaikan salam kepada Khadijah. Pernah suatu ketika Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hadhihi Khadijah, ini Khadijah, qad atat ma'aha ina'un, dia datang membawa bejana, fihi idamun aw ta'amun aw syarabun, di dalamnya ada entah itu makanan ataukah minuman. Fa idza hiya atadki, kalau dia sudah datang, sudah sampai, Fakri alaihassalam, maka sampaikanlah salamnya bin Rabbiha, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, Allah Subhanahu Wa Taala langsung yang memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Ketika sekarang di zaman ini seorang mereka itu berlomba-lomba untuk mendapatkan say hello dari fansnya, mereka ketika mendapatkannya itu langsung begitu bahagianya. Bagaimana ini dengan Khadijah radhiyallahu anha yang mendapatkan salam dari penciptanya. Mendapatkan salam dari penciptanya, sungguh bahagianya Khadijah radhiyallahu anha. Ini tidak didapatkan oleh setiap orang. Ini tidak hanya khusus bagi Khadijah radhiyallahu anha. Bahkan sekelas Abu Bakar, Umar dan yang lainnya, mereka tidak mendapatkan hal ini. Wa minni, tambahan Jibril radhiyallahu anhu. Jibril alaihissalam juga memberikan salam kepada Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian keutamaan lain atau keistimewaan lain yang dimiliki Khadijah radhiyallahu anha adalah Khadijah itu merupakan wanita terbaik di dunia ini, salah satu wanita terbaik di dunia ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan khairu nisa'iha Maryam, sebaik-baik wanita paling baik adalah Maryam bintu Imran. Kemudian wa khairu nisa'iha Khadijah. Kemudian beliau melanjutkan yang wanita terbaik selanjutnya adalah Khadijah radhiyallahu anha. Baik, ada pertanyaan, kira-kira mana yang lebih afdol? Mana yang lebih memiliki keutamaan? Apakah Khadijah ataukah Aisyah? Yang kita tahu bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha juga berperan sangat besar bagi Islam. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha termasuk salah seorang sahabiyat yang dia itu memiliki riwayat hadis paling banyak. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan ketika ditanya mana yang lebih utama, apakah Khadijah ataukah Aisyah, maka Syekhul Islam menyebutkan Khadijah dan Aisyah memiliki keutamaan masing-masing. Khadijah radhiyallahu anha memiliki keutamaan ketika awal mula Islam, sedangkan Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki keutamaan di akhir masa Islam. Dengan hal tersebut, yang demikian banyaknya keutamaan yang dimiliki Khadijah, kemudian perannya terhadap Islam dan juga pada Nabi SAW, maka sudah layak atau pantas kalau seandainya Nabi SAW ketika Khadijah wafat sedih begitu dengan sangat mendalam, kesedihan yang sangat mendalam. Maka tahun itu dinamakan dengan tahun Amul Huzn. Demikian untuk kisah yang ketiga ini, peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan yang ketiga ini. Semoga kita dapat mengambil faedah dari kisah tersebut. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.